Kandungan Alisa Daguis, istri Al-Ghazali, sudah memasuki puncak taksiran persalinan di usia 40 minggu pada 7 Mei 2026. Tak mau mengambil resiko terhadap janin yang sudah menua dan ketuban keruh, Al-Alisa pun akhirnya sepakat untuk dilakukan induksi agar calon baby girl-nya bisa segera dilahirkan ke dunia. Persalinan sesar pun jadi pilihan terbaik bagi keselamatan Alisa dan sang jabang bayi. Kelahiran bayi perempuan Al-Alisa memang sangat dinantikan keluarga besarnya karena merupakan cucu pertama bagi kedua keluarga. Bayi perempuan Al-Alisa lahir pada hari Jumat Kliwon, 8 Mei 2026. Persis seperti yang diharapkan sang kakek Ahmad Dhani. Saya cuma berharap lahirnya Jumat karena pertonnya sama dengan saya, Jumat Kliwon. Semoga lahirnya Jumat Kliwon. Bagus itu ton bagus. Pokoknya harus Jumat Kliwon kalau bisa. Tak hanya Ahmad Dhani, Maya Estianty juga berharap anak pertama Al-Alisa yang juga cucu pertamanya lahir setelah hajatan pernikahan El Rumi Sifah Haju rampung semua. Mulai dari siraman, pengajian, akad nikah dan resepsi di Jakarta hingga pesta pernikahan di Bali. Aku udah telepon Al-Ghazali, pokoknya kalau dibilang kalau misalnya tanggal 7 nggak bisa belum keluar normal, berarti harus diinduksi. Induksi itu harus dirangsang untuk supaya keluar, karena nggak boleh lewat dari 40 minggu kalau nggak salah gitu. Lantas, akankah kelahiran anak pertama Al-Alisa yang juga cucu pertama bisa meredakan perseteruan panas Ahmad Dhani dan Maya Estianty? Entahlah, yang jelas demi cucu pertamanya, Maya dan Dhani sudah menyiapkan kado spesial. Persiapkan kado apa sih buat cucu anaknya Al nih? Kolam renang. Persiapan habis ini depan ini mau bikin kolam renang. Bentar lagi jadi kakek Pak De, gimana Pak De? Ya bahagia lah. Kalau udah kasih hadiah udah, waktu itu kan waktu udah kirim hadiah ke rumahnya Al, tapi kan memang semua kan udah dikirim via online, jadi ya udah nyampe rumahnya. Buat saya yang semua orang kadang-kadang juga bilang kita eksploitasi apa, enggak sih. Di tengah situasi bahagia dengan karya film terbarunya, Baim Wong justru diserang tudingan panas. Aktor yang kini lebih menikmati menjadi produser dan sutradara ini malah dituding melakukan eksploitasi terhadap kedua anaknya Keanu dan Kenzo. Berawal dari sering mengajak anak-anaknya ke lokasi syuting, Baim kemudian mengajak mereka ikutan syuting. Bahkan dalam film-film karyanya, Baim selalu melibatkan Keanu dan Kenzo. Jangan, lihat atas. Nama buah. Ini piano, dia semuanya harus bisa jawab. Kan bisa jawab. Apa itu? Oh, 2. Enggak, banyak. Tudingan tak sedap ini diduga dari pihak Paula Verhoeven. Mengingat mantan istri Baim ini berulang kali mengeluh karena merasa dipersulit untuk ketemu, apalagi berkumpul dengan Keanu dan Kenzo. Padahal awalnya Paula mengaku senang dan mendukung bakat anak-anaknya dalam bermain film. Kalau aku sih sebenarnya terserah anaknya aja sih, ngajarin mereka juga untuk berani berkreasi juga gitu. Karena kan juga masih kecil juga ya, jadi ya ikutin dulu lah. Tapi sejak menjelang Ramadan, hubungan Baim dan Paula meruncing lagi. Hal ini dipicu lantaran kabarnya Baim hanya mengizinkan Paula bertemu dengan Keanu dan Kenzo sebulan sekali. Hal itu jelas membuat Paula kecewa. Apalagi ya sampai memohon untuk diizinkan menikmati Ramadan dengan anak-anak. Tapi Baim baru mengizinkan Paula bertemu dengan anak-anak saat Lebaran, usai anak-anaknya syuting film. Pokoknya apapun yang anak-anak sedang sama aku, alhamdulillah kita menikmati berapapun waktunya, berapa lama waktunya kita. Nggak penting berapa banyaknya sih sebenarnya, tapi kualitas saat ketemu sama anak-anak, bisa nganterin sekolah ya, kayak zaman dulu aja nganterin sekolah, terus nganterin les, terjemput ya semaksimal mungkin. Biasanya kalau ada anak-anak aku mengusahakan nggak kerja sih, lebih fokus ke mereka gitu. Sebagai ibu jelas Paula sangat teraniaya, tak bisa memeluk anak-anak seperti ibu-ibu pada umumnya. Sementara Baim yang sibuk dengan profesi barunya sebagai sutradara film, malah mengajak anak-anaknya yang masih kecil ikutan main film.
daripada menitipkan mereka kepada Paula yang notabene ibu dari anak-anaknya. Benarkah Baim setega itu dengan Paula? Bagaimana reaksi Baim atas tudingan mengeksploitasi anak-anaknya sendiri? Syuting seneng nggak, Dek? Mau syuting lagi atau enggak? Namanya siapa karakter dari film ketiga maunya? Belum. Itu mau terserah dia aja. Iya, saya nggak pernah maksa. Buat saya, yang semua orang kadang-kadang juga bilang ya kita eksploitasi apa, enggak sih. Mereka yang mau dan emang suka depan kamera ya begitu aja. Merekanya mau dibeliin mainan doang. Kandungan Alisa Daguis, istri Al-Ghazali, sudah memasuki puncak taksiran persalinan di usia 40 minggu pada 7 Mei 2026. Tak mau mengambil resiko terhadap janin yang sudah menua dan ketuban keruh, Al-Alisa pun akhirnya sepakat untuk dilakukan induksi agar calon baby girl-nya bisa segera dilahirkan ke dunia. Persalinan sesar pun jadi pilihan terbaik bagi keselamatan Alisa dan sang jabang bayi. Kelahiran bayi perempuan Al-Alisa memang sangat dinantikan keluarga besarnya karena merupakan cucu pertama bagi kedua keluarga. Bayi perempuan Al-Alisa lahir pada hari Jumat Kliwon, 8 Mei 2026. Persis seperti yang diharapkan sang kakek Ahmad Dhani. Saya cuma berharap lahirnya Jumat karena wetonnya sama dengan saya, Jumat Kliwon. Semoga lahirnya Jumat Kliwon. Bagus itu weton bagus. Pokoknya harus Jumat Kliwon kalau bisa. Tak hanya Ahmad Dhani, Maya Estianty juga berharap anak pertama Al-Alisa yang juga cucu pertamanya lahir setelah hajatan pernikahan El Rumi Siva Haju rampung semua. Mulai dari siraman, pengajian, akad nikah dan resepsi di Jakarta hingga pesta pernikahan di Bali. Aku udah telepon Al-Ghazali, pokoknya kalau dibilang kalau misalnya tanggal 7 nggak bisa, belum keluar normal, berarti harus diinduksi. Induksi itu harus dirangsang untuk supaya keluar, karena nggak boleh lewat dari 40 minggu kalau nggak salah gitu. Lantas, akankah kelahiran anak pertama Al-Alisa yang juga cucu pertama bisa meredakan perseteruan panas Ahmad Dhani dan Maya Estianty? Entahlah, yang jelas demi cucu pertamanya, Maya dan Dhani sudah menyiapkan kado spesial. Persiapkan kado apa sih buat cucu anaknya Al nih? Kolam renang. Persiapan habis ini depan ini mau bikin kolam renang. Sebentar lagi jadi kakek Pak De. Gimana Pak De? Ya bahagia lah. Kalau udah kasih hadiah udah. Waktu itu kan waktu udah kirim hadiah ke rumahnya Al, tapi kan memang semua kan udah dikirim via online, jadi ya udah nyampe rumahnya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.